Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup. Yang bagian A mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, pertumbuhan, dan juga perkembangan makhluk hidup. Kosakata atau vocabulary itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Bisa jelaskan dulu ya. Kosakata atau vocabulary adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau kata-kata yang dimiliki oleh seseorang. Nah, atau juga bisa diartikan merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu yang dikuasai atau yang digunakan oleh seseorang. Kosakata juga merupakan kata-kata yang digunakan di dalam suatu teks. Itu namanya kosakata. Jadi sebenarnya kosakata itu hanya satu, apa ya? Nah, jadi gini. Kosakata itu maksudnya seperti ini. Kosakata itu berarti satu kata merupakan, itu juga kosakata. Kata-kata juga kosakata. Itu semua namanya adalah kosakata. Ya. Jadi, kenapa dibutuhkan di dalam teks? Jadi untuk membuat suatu teks, kita membutuhkan semua kosakata. Jadi satu kosakata, dua kosakata, tiga kosakata, akhirnya menjadilah sebuah paragraf. Jadi dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadilah paragraf. Ya, kita lanjutin lagi ya. Ups. Nah, di sini. Kosakata. Nah, secara umum kosakata itu digambarkan sebagai intelijensi atau kecerdasan seseorang dan juga bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Misalnya, seseorang itu kemampuan bahasanya bagus, berarti kosakata yang dimilikinya itu banyak. Akibatnya, hal tersebut mempengaruhi cara berpikir seseorang. Nah, maka kemampuan berbahasanya baik dan kecerdasannya juga tinggi. Makanya gini, perbedaan antara anak-anak SD ketika berbicara dengan anak-anak SMP pasti akan beda. Kenapa beda? Karena pola pikirnya beda dan kosakata yang mereka miliki juga berbeda. Gitu maksudnya. Jadi, semakin banyak seorang anak atau seseorang memiliki kosakata yang banyak, maka akan dianggap memiliki intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Nah, kemudian kosakata juga digunakan di dalam suatu teks. Misalnya tentang konsep ciri-ciri, kemudian tentang pertumbuhan, tentang makhluk hidup, apapun itu. Nah, jadi kosakata ini juga digunakan dalam jenis teks yang berbeda. Misalnya, kalau kita bahas tentang tumbuhan, berarti kosakata yang digunakan tidak jauh-jauh dari tumbuhan, misalnya fotosintesis, kemudian nanti ada cara merawat tumbuhan, pokoknya berkaitan dengan tumbuhan. Tapi juga berbeda ketika kita misalnya membahas hewan, apakah hewan harus disiram? Enggak kan? Berarti kata siram hanya digunakan dalam tumbuhan. Tapi kalau misalnya hewan, lebih digunakan untuk dimandikan. Walaupun sama-sama disiram menggunakan air, tetapi penggunaan kata-katanya itu juga berbeda. Itu ya. Jadi tergantung bidang ilmu yang sedang dibahas. Kemudian kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup itu bergerak. Kayak manusia bergerak, tumbuhan juga bergerak. Bergeraknya itu tidak bergerak kehendaknya sendiri, tapi bergeraknya itu kayak ditiup angin. Nah, jadi setidaknya mereka bergerak atau mereka itu bergerak menjadi tumbuh. Itu juga bisa. Kemudian yang kedua adalah bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru. Sementara hewan juga ada yang menggunakan paru, ada yang menggunakan insan, ada yang menggunakan kulitnya. Kemudian juga cirinya yang berkembang biak. Manusia berkembang biak dari nenek sama kakek lahirnya, misalnya ayah sama ibu. Kemudian dari ayah ibu lahirlah kita. Itu namanya berkembang biak. Kemudian makanan juga sangat penting untuk manusia bertahan hidup. Hewan, tumbuhan, manusia mereka saling bertahan hidup. Jadi membutuhkan makanan, tidak hanya makanan tapi juga minuman. Nah, perkembangan untuk tanaman biasanya kalau tanaman itu dia dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah. Dari kecambah mereka akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan juga tumbuh menjadi tumbuhan tua. Jadi tanamannya itu biasanya dari kecil, lalu itu menjadi besar, 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 itu barulah
tumbuh menjadi bisa kayak pohon yang beringin, pohon yang besar-besar, gitu. Jadi kayak pohon-pohon yang ada di hutan. Juga bisa melindungi kehidupan manusia dan juga hewan. Bisa juga menjadi tempat tinggal. Nah, untuk perkembangan manusia sendiri pertama, manusia itu akan pertama dari rahim, dari bayi yang ada dalam perut, kemudian lahir menjadi bayi, kemudian ada batita, ada balita, nanti dia masuk SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, kuliah dia bekerja, setelah itu menjadi tua. Itu perkembangan dari manusia. Jika ada pertanyaan, jika ada yang mau ditanyakan boleh ya menghubungi sosial media Miss atau bisa juga komen di sini. Terima kasih yang sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.